Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Naufaldi, NPM 192010146, Administrasi Publik, Universitas Pasundan Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek perbandingan administrasi negara untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan administrasi negara kelas B. Baik, langsung saja. Yang pertama, ada aspek bentuk negara. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan bentuk negara adalah hakikat negara itu sendiri sebagai suatu kebetulan serta mencakup secara keseluruhan kedaulatan yang dimilikinya. Yang pertama, ada negara kesatuan. Pada hakikatnya, bentuk negara kesatuan ini adalah suatu negara di mana kekuasaan dalam mengurus pemerintahan berada pada tangan pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah pusat mempunyai kedaulatan sepenuhnya, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar. Yang kedua, ada bentuk negara serikat. Bentuk ini adalah suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang tidak mempunyai kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar itu sendiri hanya dimiliki oleh gabungan serikat atau federasi dari negara-negara bagian tersebut yang lazimnya dinamakan pemerintahan federal. Bentuk yang ketiga, ada perserikatan negara. Pada dasarnya bentuk negara ini sudah tidak akan dijumpai lagi. Namun untuk sekadar diketahui, negara yang pernah ada dan menganut bentuk perserikatan negara adalah Perserikatan Amerika Utara dan negara Belanda pada masa Republik der Zeven Verenigde Nederlanden. Yang keempat, ada Real Uni dan Personil Uni. Real Uni merupakan gabungan dua negara atau lebih yang berdasarkan suatu traktat mengadakan ikatan yang dikepalai oleh seorang raja dan membentuk alat kelengkapan uni guna mengatur kepentingan bersama. Kepentingan bersama itu umumnya berupa persoalan-persoalan yang menyangkut politik luar negeri. Lalu ada personil uni merupakan gabungan dua atau lebih negara yang kebetulan mempunyai raja yang sama sebagai kepala negara. Sementara itu, segala urusan dalam negeri dan luar negeri diurus oleh negara masing-masing. Bentuk negara yang kelima ada dominion. Dominion sendiri yaitu bentuk kenegaraan yang khusus dalam lingkungan kerajaan Inggris. Negara dominion merupakan negara yang sebelumnya adalah jajahan Inggris yang kemudian merdeka dan berdaulat serta mengakui raja atau ratu Inggris sebagai rajanya. Keenam, ada daerah jajahan atau koloni, yaitu daerah yang tidak diperintah oleh suatu pemerintahan bangsanya sendiri, melainkan diperintah oleh suatu pemerintahan bangsa lain, yaitu penjajahnya itu sendiri. Yang ketujuh, ada negara protektorat. Ini merupakan suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat. Umumnya negara yang dilindungi tidak dianggap merdeka dan berdaulat. Hal-hal yang berhubungan dengan luar negeri dan pertahanan negara diserahkan kepada negara perlindungnya. Yang kedelapan, ada daerah mandat. Daerah mandat sendiri pada dasarnya merupakan bekas jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I.
yaitu bekas jajahan Jerman dan Turki sesuai dengan Perjanjian Versailles. Yang kesembilan, ada daerah trustee. Dengan adanya Perjanjian San Francisco sesudah Perang Dunia II, lahirlah bentuk trustee. Adapun daerah-daerah bentuk trustee ini adalah bekas daerah mandat yang dihasilkan Perang Dunia I. Kedua, daerah-daerah yang dipisahkan dari negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia II. Dan daerah dari suatu negara yang dengan sukarela menyerahkan urusan pemerintahnya kepada sistem trustee. Baik, ada aspek perbandingan yang kedua, yaitu aspek bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan sendiri yang dijadikan ciri pokok sekarang ini dapat dilihat dari cara penunjukan kepala negara dari negara bersangkutan. Atas dasar inilah dikenal adanya bentuk-bentuk pemerintahan. Yang pertama, ada bentuk pemerintahan monarki. Bentuk pemerintahan ini kekuasaannya dipegang oleh seorang raja atau kaisar. Pada sistem pemerintahan tersebut biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang raja atau sultan ataupun ratu. Selanjutnya akan digantikan oleh penerusnya yang berasal dari keluarga kerajaan itu sendiri. Bentuk pemerintahan kedua ada republik. Bentuk pemerintahan ini ialah bentuk pemerintahan yang kepala negaranya adalah presiden yang memegang tampuk pemerintahan melalui pemilihan umum. Yang ketiga ada pemerintahan oligarki. Oligarki sendiri ialah bentuk dari struktur kekuasaan yang dimana kekuasaan efektif ini berada di tangan sejumlah kecil orang. Negara ini seringkali dikendalikan oleh keluarga yang terkemuka dan beberapa yang lulus akan mewarisi ke generasinya yang akan datang. Yang keempat, ada bentuk pemerintahan demokrasi. Bentuk pemerintahan ini di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka, dan demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip-prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Lebih lanjut, baik bentuk pemerintahan monarki maupun republik masing-masing dapat dibedakan, yaitu absolut, konstitusional, serta parlementer. Dengan demikian, maka bentuk-bentuk pemerintahan dari suatu negara dapat dibedakan atas monarki absolut, monarki konstitusional, monarki parlementer, republik absolut, republik konstitusional, dan republik parlementer. Berikutnya aspek ketiga, perbandingan administrasi. Aspek ketiga ini ialah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah hubungan antara organ pemerintahan eksekutif dengan organ-organ lainnya yang terdapat dalam suatu negara, baik dalam kedudukan, peranan, maupun dalam rangka pelaksanaan fungsinya. Secara umum, alat-alat perlengkapan negara yang ada dalam suatu negara dapat dibedakan atas badan legislatif, badan eksekutif, ataupun badan lembaga lainnya yang ada dan berfungsi sebagai alat perlengkapan negara. Sistem pemerintahan pertama ada sistem pemerintahan presidensial. Bagi suatu negara yang mengandung sistem ini, pemerintahan presidensial, kedudukan presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Contoh negara yang menggunakan sistem ini ialah
Indonesia, Amerika Serikat, Filipina, Brazil, Mesir, dan Argentina. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan ini, tampak lebih menonjol kekuasaan parlemennya jika dibandingkan dengan kekuasaan kepala negara. Dan dalam hubungan ini, presiden hanya memiliki kekuasaan sebagai kepala negara saja. Contoh negaranya ialah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Baik, aspek yang terakhir ada sistem politik. Sistem adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya yang baik berupa input, masukan, atau output hasil yang terdapat dalam lingkungan, dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Suprastruktur dan infrastruktur merupakan unsur dari struktur politik. Struktur politik merupakan keseluruhan bagian atau komponen yang berupa lembaga-lembaga dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu. Dibentuknya struktur politik ini terdiri atas suprastruktur dan infrastruktur, bertujuan untuk memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan masyarakat atau negara Indonesia. Sistem politik yang pertama ada suprastruktur politik, diartikan juga sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan perannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Fungsi suprastruktur politik sendiri terdapat 3. Yang pertama ada rule making atau membuat undang-undang. Fungsi ini dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat atau disebut lembaga legislatif. Lembaga ini meliputi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, serta DPD sebagai lembaga yang mewakili aspirasi rakyat di daerah. Fungsi suprastruktur politik yang kedua ada rule application, yaitu melaksanakan undang-undang. Fungsi ini adalah fungsi pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan legislatif. Fungsi yang terakhir ada rule adjudication, yaitu mengadili pelaksanaan undang-undang. Fungsi ini dilaksanakan oleh badan peradilan yang meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yang terakhir, infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara. Adapun di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Akan tetapi jika diklasifikasikan terdapat 4 kekuatan sebagai berikut. Yang pertama, partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Kedua, ada kelompok kepentingan atau interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar
tugas partai politik. Dan untuk mewujudkan tugasnya atau tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan ini dapat melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat, baik itu perseorangan ataupun kelompok masyarakat. Ketiga, ada kelompok penekan atau pressure group, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan dan memperjuangkan keputusan politik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Dan yang keempat, ada komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun secara masyarakat pada umumnya. Fungsi-fungsi lembaga infrastruktur politik itu sendiri ialah menjalankan fungsi input yang meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini, yaitu interest aggregation. Dalam hal ini berarti lembaga infrastruktur berfungsi memadukan aspirasi rakyat disampaikan oleh lembaga seperti LSM dan Ormas. Lembaga yang memiliki fungsi ini adalah lembaga partai politik. Yang kedua, fungsi interest articulates, yaitu perumusan dan pengajuan kepentingan. Dalam hal ini, lembaga infrastruktur berfungsi menyampaikan aspirasi rakyat. Sekian materi penjelasan dari aspek-aspek perbandingan administrasi negara yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.